inkulturasi itu bukanlah suatu proses yang sekali jadi. Gereja Katolik yang kita kenal sekarang ini adalah hasil inkulturasi. Apa itu inkulturasi sebenarnya? Sebagai sebuah definisi, inkulturasi terdiri dari dua kata in dan kultura. Kultura sendiri dari kata kolere, suatu upaya mengolah tanah, memelihara, atau dalam bahasa sosiologis mempengaruhi. Kemudian dari kata in. Kemudian inkulturasi digunakan oleh gereja Katolik, mulai dari dikatakan sebagai suatu istilah khas dari gereja Katolik. Kemudian in dan kultura artinya masuk, bergerak. Ini itu bukan sekedar masuk begitu saja ya, tapi ada proses masuk, bergerak masuk dalam kebudayaan tertentu. Inkulturasi, gereja masuk dalam budaya dengan nilai-nilai Injil yang dibawanya serta. Jadi di kebudayaan tertentu sudah ada nilai-nilainya. Gereja menawarkan, membawa serta nilai-nilai Injilnya sendiri untuk masuk ke dalam budaya itu dan saling meresapi satu sama lain. Nanti kita lihat selanjutnya. Kemudian Redemptor Missio, dokumen yang dihasilkan oleh Paus Yohanes II, ia katakan inkulturasi, lagi kata kuncinya di sana, suatu transformasi nilai-nilai kebudayaan secara otentik, secara mendalam melalui proses integrasi mereka ke dalam kekristenan dan meresapkan kekristenan ke dalam berbagai budaya umat manusia. Dalam bahasa sederhana, melalui inkulturasi, gereja menjelmakan Injil dalam kebudayaan-kebudayaan yang berbeda-beda dan serentak membawa masuk para bangsa bersama dengan kebudayaan-kebudayaan mereka ke dalam persekutuan gereja sendiri. Mungkin agak sulit kita lihat geraknya begini yang di bawahnya. Paus Fransiskus mengatakan demikian, bahwa setiap budaya itu tidak ada yang senantiasa menawarkan nilai-nilai positif dan bentuk-bentuk yang dapat memperkaya cara Injil diberitakan, dimengerti dan dihayati. Karena itu dia katakan kebudayaan itu, budaya-budaya baru itu, budaya-budaya yang ada di tengah masyarakat itu bukan sebuah ancaman atau sebuah halangan bagi upaya pewartaan kita. Justru kekayaan Injil dapat meresapi nilai-nilai kebudayaan dan sebaliknya warta Injil diperkaya dengan nilai-nilai kebudayaan itu. Yang ketiganya, inkulturasi ini tidak sekali jadi. Jangan, saya harap orang-orang paroki Paulus dengan mengatakan kami sering mengadakan misa dengan adat tertentu, mengatakan bahwa inkulturasi di paroki Paulus sudah berjalan pada saatnya. Pertanyaan kritis saya di awal tadi mungkin patut kita renungkan bersama, patut kita pikirkan bersama. Apakah saya orang Batak, saya orang Flores, mengerti irama yang dimainkan oleh saudara-saudara, irama gamelan yang dimainkan oleh saudara-saudara dari Jawa, saudara-saudara sebenarnya saya kan. Demikian juga sebaliknya. Sebuah tarian dari Flores atau dari Timor yang menghentak-hentak itu, yang kadang menakutkan juga musiknya, membawa serta parang yang dalam peralatan tarian. Jangan sampai itu justru menakut-nakuti umat yang hadir. Ini belum tentu penghayatan kita sama kan? Kita perlu memaknai sungguh-sungguh tujuan inkulturasi. Seperti saya katakan tadi, bukan sekedar menyangkut soal ungkapan iman menurut budaya, tetapi juga soal perwujudan iman. Perlu sampai pada penghayatan, perlu sampai pada saya memahami, saya mengerti, dan saya masuk sungguh-sungguh dalam perayaan. Kalau kita mengadakan sebuah ibadat, sebuah upacara liturgi, ya perlu ada kesatuan dan kesesuaian dengan melihat ritus Romawi kita seperti apa. Kalau buat sesuatu, walaupun pastornya paling kurang dia punya pengetahuan teologi lah,
Dia tahu batasan-batasannya, minta izin ke pastornya. Jangan asal buat. Awas kita jatuh pada praktek-praktek tahyul, membuat praktek-praktek mistis di rumah kita, tapi mengatasnamakan perayaan liturgi, perayaan ibadat sabda dalam gereja. Baik, terima kasih. Saya langsung nyambung dulu dari presentasi Romo Upin. Gereja Katolik yang kita kenal sekarang disebut Gereja Katolik apa? Gereja Katolik Roma. Ini adalah hasil inkulturasi. Prosesnya panjang berabad-abad. Kita tidak pernah tahu memakai kalau liturgi misalnya, ya, liturgi yang ada zaman para rasul. Udah nggak ada. Tetapi liturgi begitu berkembang, ya, dari zaman Romawi. Ketika zaman Romawi, saya berdiri saja ya. Zaman keemasan kekaisaran Romawi, gereja datang ke sana, budaya Romawi. Tadi ngomong inkulturasi. Jadi inkulturasi itu sebetulnya seluruh proses keberadaan gereja itu inkulturasi. Jadi seluruh proses panjang ini dan hasilnya kita sekarang, kalau kita sekarang misa dalam bahasa Indonesia, itu juga inkulturasi. Kita punya kultur bahasa. Flores, orang Flores tentu saja. Kalau bahasa Flores dipakai di sini sama aja bahasa asing. Bukan inkulturasi. Tetapi inkulturasi adalah masuk ke dalam suatu budaya. Bahkan tadi pertanyaan Robin sangat baik. Apakah mungkin di kota multikultur, ya, seperti metropolitan dan sekitarnya terjadi suatu inkulturasi? Sebetulnya ini yang pokok kita. Lalu bagaimana gereja mendekati masalah ini? Karena gereja itu hidupnya memang inkulturasi. Kita itu terus-menerus masuk ke dalam budaya kemanapun kita datang. Ya, kalau orang Jawa itu berpesan kepada anak yang akan merantau, ya tahu, disangoni apa? Dibekali supaya nanti di sana begini. Artinya supaya dia meresap ke dalam budaya di mana dia datang. Begitu juga gereja Katolik. Inkultur, ya, masuk ke dalam budaya. Nah sekarang inilah yang menjadi pergulatan kita siang hari ini. Saya akan mulai dari awal presentasi saya. Karena panitia mintanya saya mendekati masalah ini dari ibadat khusus. Ibadat khusus, ya. Gereja itu sangat peduli akan kelompok-kelompok. Sangat peduli. Kalau kita melihat buku misa yang dipakai oleh gereja di seluruh dunia, di sana itu ada misa-misa untuk kelompok umat dan kebutuhan. Misa untuk kelompok umat. Artinya gereja peduli akan kelompok dan sebagainya. Dan kebutuhannya. Kepedulian itu tampak juga dalam pola misa kita. Kalau kita melihat buku misa gereja yang nama aslinya itu Missale Romanum atau ibadat harian. Ibadat harian itu Liturgia Horanum, teks bahasa Latin. Nah, dalam buku ini ternyata disediakan misa dan ibadat khusus. Misa dan ibadat khusus. Dan justru di situ nanti terjadi peluang-peluang inkulturasi yang luar biasa. Kita lihat contoh-contoh, ya, misa dan ibadat khusus yang ada dalam buku Missale Romanum. Ibadat khusus untuk dedikasi suatu gereja. Bahkan ulang tahun dedikasi juga dirayakan.
Nah ini semua adalah peluang-peluang bagaimana orang Flores mendedikasikan suatu gereja. Bagaimana orang Jawa mendedikasikan suatu gereja. Tata caranya sama, Katolik. Tetapi jadinya di lapangan bisa berbeda. Warnanya bisa berbeda. Oh gini ya caranya dedikasi di pagar. Oh begini cara dedikasi di Mataloto. Oh begini cara dedikasi gereja di Kupang, di dan sebagainya. Itu yang terjadi di lapangan. Tetapi pola dasarnya itu sama. Ada misa untuk Maria, sepanjang tahun. Bahkan ada buku khusus untuk misa Maria. Jadi misa-misa khusus sudah Maria. Misa para kudus. Semua orang kudus dalam gereja diperingati. Ya, tingkatnya berbeda-beda. Ada yang hari raya, ada yang pesta, ada. Tetapi cara orang kudus itu dirayakan sangat berbeda. Bagaimana orang merayakan Santo Petrus dan Paulus? Bagaimana orang merayakan Santo Fransiskus Assisi? Kalau ngomong tentang Fransiskus Assisi, jagonya ada di kanan saya ini. Ya, ini Fransiskus Assisi. Pasti orang-orang di paroki-paroki Fransiskus Assisi akan membuat perayaan yang sangat berbeda dengan orang. Bahkan di penanggalan liturgi itu ya. Kalau di tempat-tempat lain itu kelasnya itu hanya peringatan wajib, peringatan namanya. Di paroki-paroki Fransiskan, OFM, Kapusin atau konventual, kelasnya menjadi hari raya. Perayaan khusus. Gereja memberi peluang, dan di situ gereja setempat, paroki ataupun umatnya bisa mengungkapkan imannya. Bagaimana mereka menghayati keteladanan Fransiskus, khususnya dalam menghayati Injil menurut Fransiskus. Contoh bisa khusus. Gereja juga peduli sekali dengan ibadat-ibadat khusus. Ini ada buku namanya Ibadat Berkat. Aslinya itu tebalnya, dua kali ini ya, tebalnya The Benedictionibus. Isinya itu semua macam kumpulan pemberkatan, bahkan ada pemberkatan kapal terbang. Loh, diberkati oleh gereja. Pemberkatan mobil, bukan hanya pemberkatan rumah. Isinya nih, pemberkatan yang berkaitan dengan warga jemaat. Ya, pemberkatan yang berkaitan dengan warga jemaat. Apa saja yang ada kaitannya dengan kita ini dipedulikan oleh gereja. Di samping menjadi anggota gereja, pada saat yang sama kita adalah anggota masyarakat yang mempunyai kebudayaan khusus. Kebudayaan itu bisa menjadi sarana mengkulturkan iman kita, menanamkan iman kita dan budaya menjadi luar biasa. Jadi peluang-peluang itu semua terbuka, gereja melakukan itu. Pemberkatan bangunan dan aneka kegiatan kaum beriman ada. Maka di situ ada pemberkatan rumah, budaya Jumat pertama di kantor-kantor sekarang menjadi luar biasa. Kalau ini menjadi lama-lama bisa menjadi kebudayaan baru. Kita semua pernah mendengar tentang Dewi Sri ya. Dewi Sri gitu. Kalau orang mau panen itu ada upacaranya metik. Gitu. Saya dulu kecilnya itu sering sobone yang sawah. Makan bebetan. Jadi penggembala mencari di mana di sana itu mau metik. Biasanya ada kotak dari daun pisang gitu, lalu ada makanan-makanan ya. Senang sekali anak-anak gembala itu ke sana. Yuk dari sana ada. Ini budaya masyarakat petani. Gereja yang datang ke situ pasti tidak tutup mata dong. Kalau mau mengakar kepada para petani ini akan memperhatikan budaya ini.
Dari situlah kemudian berkembang sampai akhirnya menjadi 100% Katolik. Kalau sudah pada taraf itu, itulah inkulturasi terjadi. Tetapi kalau tidak pernah dimulai, tidak akan terjadi. Gereja Katolik Roma begitu kuatnya sekarang, sampai beratus-ratus tahun tetap seperti itu. Bahasa Latin dulu, karena inkulturasi. Ketika Vatikan kedua, wah, kita itu udah mandek 400 tahun, inkulturasi nggak jalan lagi. Lalu Vatikan kedua, yuk kita mau mengubah kembali semangat inkulturasi. Puji Tuhan. Itu. Nah, kemudian kalau kita mau mengatakan ini ibadat-ibadat khusus seperti itu, apanya yang khusus? Kan semua Katolik, misalnya seperti itu, ibadat tetap. Yang khusus adalah tema, bacaan, doa-doa, nyanyian, alat musik, busana, liturgi, dekorasi. Dan semua kekhususan ini merupakan peluang untuk inkulturasi. Khotbah menarik sekali bahwa Romo tadi bilang menyiapkan khotbah dalam bahasa Manggarai yang Royok. Kalau orang berhasil, itulah suatu bentuk inkulturasi. Banyak hal. Jadi pagi-pagi itu saya suka mendengarkan renungan Panglimbang 5 menit. Panglimbang 5 menit. Itu seorang bruder dari Malang, Jawa Timur, itu memberikan renungan bahasa Jawa. Tapi kalau saya mendengarkan renungan itu luar biasa ya. Kata-kata Jawa yang dia pakai itu luar biasa. Pilihan kata-katanya. Nah, hal-hal seperti ini yang menjadikan jalan ke arah inkulturasi itu akan menjadi mulus. Tapi kita harus mulai. Ya. Maka teman-teman di sini, para PLB, ya, kalau mau mengadakan ibadat lingkungan dalam bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, carilah kata-kata seperti itu yang benar-benar cocok untuk. Tadi hanya saya bilang metek ya, Bapak itu sudah tersentuh, metek. Kata-kata nggak pernah terdengar, tetapi untuk lingkungan tertentu muncul kata itu. Oh, saya ada kata itu. Oh, betul ini jawab betul ya. Oke, jadi itu yang kekhususannya ada di situ. Baik misa maupun ibadat, kekhususannya ada pada hal-hal seperti itu. Dan semua ini jadi peluang khusus. Nanti kita akan melihat contoh-contoh ya. Kemudian untuk ibadat, untuk apa sebetulnya? Hal-hal ibadat khusus ini sebetulnya untuk apa? Kan bisa di gereja aja sudah cukup. Bagi gereja tidak cukup. Karena lewat ibadat khusus itu gereja mau menunjukkan kepedulian terhadap umat. Umat saya itu beda-beda, ada yang guru, ada yang kalau di sini petani nggak ada ya, ada pedagang dan sebagainya. Pernahkah paroki berpikir mengenai misa khusus para guru, misa khusus para pedagang dan sebagainya? Sehingga kehidupan iman itu masuk dalam budaya para guru, dalam budaya para, atau gereja makin menyerapi budaya para guru, para pedagang, dan mulai menanamkan iman Katolik di situ. Lama-lama ini akan menjadi suatu kultur yang luar biasa. Kemudian tata perayaannya gimana? Jadi tata perayaannya bagaimana? Dari depan sudah saya singgung. Kalau itu misa, ya tata perayaannya ya TPE. Gak usah diubah-ubah nanti TPE diawut-awut gitu. Nah, kalau tata perayaan sabda, pedoman kita ya ikut TPS tata perayaan sabda. Gak usah ngarang sendiri, repot-repot ngarang sendiri. Susah nanti malah salah-salah gitu ya. Tapi sudah ada pedomannya di situ. Cuman dalam pedoman ini ya, kita baru bisa memasukkan hal-hal yang khusus.
Jadi pedoman acuan utamanya adalah TPS edisi yang diterbitkan KWI, Tata Perayaan Sabda Hari Minggu dan Hari Raya, atau buku-buku turunan lain. Di sini perlu dicermati kerangka pokok ibadat sabda. Nah, prinsipnya ada rebus komika, perawatan sabda, kemudian tanggapan rebus komika. Apakah siraman bisa masuk dalam kerangka ini? Bisa saja. Ibadat sabda siraman, mau mantu, Bapak Ibu ngadain ibadat siraman, bacaannya dari kitab suci. Pada saat tanggapan itu ada ritus bagaimana siraman, kemudian ada doa-doa terkait dengan siraman bagi mempelai yang dimandiin di situ. Acuannya dalam budaya Jawa itu bisa memberi inspirasi yang kaya untuk upacara seperti ini. Hasilnya upacara ini tetap Katolik, doanya tetap Katolik, tetapi dirasakan sebagai ini kok ibadat orang Jawa plus gitu. Gereja belum punya tata perayaan liturgi inkulturasi atau misa atau ibadah yang tinggal pakai, belum punya. Tadi juga dikatakan Romo pada awal, gereja belum punya perayaan misa atau ibadah sabda inkulturasi yang tinggal dipakai, udah kesana ini udah inkulturasi, udah. Belum ada. Vatikan kedua hanya membuka peluang lewat dokumen-dokumennya, khususnya tadi beberapa disebut Romo, Konstitusi Liturgi nomor 22, 23, 37, dan 40, nanti masih banyak lagi. Dan khusus untuk musik pada nomor 120. Musik pun ada panduannya di situ. Sehingga kita bisa diharapkan gereja setempat dengan bimbingan para uskup mulai merintis inkulturasi. Kalau nggak pernah dirintis, tidak akan terjadi apa-apa. Gereja memelihara dan memajukan kekayaan yang menghiasi jiwa berbagai suku dan bangsa. Apa saja dalam kebiasaan para bangsa yang tidak secara mutlak terikat pada tayul atau ajaran sesat oleh gereja dipertimbangkan dengan murah hati dan bila memungkinkan dipeliharanya dengan utuh murni sesuai hakikat semangat liturgi yang asli. Jadi catatannya hanya dua, tidak mutlak terikat pada tahyul atau ajaran sesat. Selama itu tidak, ya tidak apa-apa, kita pakai. Anda ingat ada tradisi dalam budaya Jawa, gamelan atau gending-gending itu punya kaitan dengan roh-roh tertentu. Ini Kiai Slamet atau Kiai Sabat. Jadi orang setiap kali mendengar bunyi atau gamelan itu ditabuh, hormatnya kepada sang yang sudah di sana lalu lagi. Selama ini tidak bisa dilepaskan, ya tidak bisa dipakai gending itu. Tetapi kalau itu bisa dilepaskan dari ingatan akan ikatan seperti itu, tahayul-tahayul seperti itu, lalu tidak. Maka berapa puluh tahun ya gereja berjuang untuk memakai gamelan. Mulai tahun 20-an saya kira. Itu awal-awal tidak boleh dipakai karena gamelan itu mengingatkan kepada roh-roh halus dan sebagainya. Tapi lama-lama bisa dilepaskan ikatan itu sehingga gamelan welcome untuk dipakai dalam puji-pujian kepada Tuhan. Kemudian mengenai alat musik, ini pedomannya. Menurut kebijaksanaan dan dengan persetujuan pimpinan gereja serta tempat yang berwenang, artinya uskup,
sesuai dengan kaidah nomor 22 yang tadi 37 dan 40, alat-alat musik lain di luar organ dapat juga dipakai oleh ibadat suci sejauh satu, cocok atau dapat disesuaikan dengan penggunaannya dalam ibadah. Dua, sesuai dengan keagungan gedung gereja. Tiga, sungguh membantu memantapkan penghayatan umat beriman. Jadi kalau tiga ini bisa dijamin, Anda mau pakai gamelan, Anda mau pakai rebana, Anda orang-orang Libanon itu kalau ibadat ya pakai kasidahan, bahasanya Arab. Jadi itu inkulturasi bagi mereka yang memang itu budaya kami. Jangan dipersalahkan, orang Indonesia merasa aneh. Kenapa Musa dengan bahasa Arab? Ya, karena kita bahasa itu, tapi orang di sana itulah bahasa mereka. Musik juga begitu. Mau musik kasidah untuk misa dalam budaya itu oke-oke saja. Nah sekarang beberapa ibadat inkulturasi harus diakui bahwa inkulturasi liturgi yang digambar Konsili Vatikan kedua menjadi kenyataan. Jadi harus diakui bahwa ini belum menjadi kenyataan. Tetapi usaha-usaha merintis inkulturasi sudah banyak di era Pasca Vatikan kedua. Kita bersyukur. Saya yakin juga di gereja, di paroki Santo Paulus hal itu terjadi. Nah ini suatu rintisan yang bagus, harus terus-menerus dikembangkan. Jadi karena tanpa itu inkulturasi yang digambarkan akan tidak pernah akan terjadi. Umat adalah bagian terbesar tiap ibadat. Penampilan mereka lewat busana etnik memberi kesan inkulturasi yang sangat kuat. Jadi kalau suatu saat kita mau mengadakan misa kayak Gores di sini, mungkin hanya pakai selendang dari Manggarai atau selendang dari Nagedeo atau selendang dari tempat lain, atau pakai topinya itu semua, kesan etnik sudah langsung terasakan di dalam gereja ini. Ini bisa menjadi suatu pintu masuk ke sana. Enggak usah ragu-ragu mengenai hal seperti itu. Kemudian contoh yang berikutnya mengenai busana pemimpin. Ini menarik sekali bahwa dalam video-video yang ada banyak sekali video yang bisa kita lihat di YouTube. Pada umumnya pemimpin ibadat mengenakan busana liturgi yang lazim. Pada umumnya. Jadi alba, stola, kasula, nuansa etnik ditampilkan lewat aksesori. Jadi nuansa etnik. Kita lihat Medan. Kasulanya tetap kasula yang biasa, topinya topi Batak. Kemudian yang bawah, yang gaya Jawa juga sama, kasula seperti biasa. Bordirannya aksesorinya batik Jawa, pakai topi Jawa, udah memberikan suatu nuansa ini. Tetapi menarik sekali bahwa para imam di sini memberikan contoh busana liturgi jangan diubah-ubah. Sekarang nggak usah pakai kasula lah, bisa sumuk. Ya. Ternyata masih tetap seperti itu. Bahkan ini lihat uskupnya itu yang Medan itu Cornelius. Ya, oke, ini pemimpin. Kemudian busana pelayan ternyata juga sama. Pelayan liturgi mengenakan busana liturgi, tetap busana liturgi yang lazim plus aksesori etnik. Ya, itu kalau kita perhatikan ke sana ya. Jadi tetap ada alba dan sebagainya. Ini PLB ya. Jadi yang kelihatan di dalam gambar Anda itu PLB atau prodiakon, putra altar.
semua busananya sama. Oke, dekorasi. Nah ini menarik peluang luar biasa. Kalau pada misa seperti itu, misa Batak misalnya, ini kalau ada komunitas Batak Iksu, ya, lalu seluruh gereja didekor dengan pernak-pernik dari budaya Karo atau Batak dan sebagainya, orang akan langsung masuk dalam suasana etnik tertentu. Kalau ini terus-menerus berkembang, akhirnya bisa tercipta suatu buat. Jadi ini juga contoh-contoh bagaimana daun kelapa bisa dipakai dan sebagainya, kemudian masuk ke dalam ruang ibadah dan sebagainya. Jadi ini dekorasi kesempatan yang bagus juga untuk merayakan orang kudus. Bagaimana mendekornya? Patung orang kudus, kemudian hal-hal yang mau masakan Fransiskus buat tahu yang gede gitu ya. Lalu ini tadi waktu kita masuk semua dikasih tahu untuk pakai fotonya saya yang dikasih tadi. Oh. Jadi ini juga apa? Oh iya ada juga. Ya, jadi itu cara merayakan yang sesuai dengan budaya atau kultur demokrasi. Oke. Ritual. Nah ini menarik sekali ya. Jadi ini sebetulnya perarakan evangeliarium, kreativitas dari budaya Batak. Bagaimana Alkitab di sini masih Alkitab ya, mestinya evangeliarium karena Alkitab itu diarak kemudian ditaruh di mimbar lalu dibaca. Jadi evangeliarium bisa diarak. Persembahan bisa diantar seperti itu dan sebagainya. Jadi ini hal-hal yang bisa membuka, kemudian nyanyian dan iringan alat musik menampilkan nuansa kulturatif yang sangat kuat. Luar biasa. Jadi nyanyian yang kalau misalnya seperti Tuhan tentangku dengan iringan seperti itu juga sama. Atau Rajaku beraja di bumi, misalnya ya. Jadi dengan ini nyanyian ini sudah dari sononya dibuat dalam gaya Jawa, kalau diiringi dengan gamelan pas. Kalaupun itu diiringi organ, mainnya harus dengan gaya gamelan, jangan dengan chord jreng 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 lalu nggak main ya. Tetapi kalau itu organisnya itu bisa main dengan gaya menampilkan alunan melodi gamelan, baru lagu-lagu seperti itu. Nanti lagu-lagu Flores lain lagi. Bagaimana ditampilkan dengan tipa itu, orang yang mau menari-nari begini, ya toh iringannya pakai keyboard yang begitu registernya aja nggak cocok untuk menari ya. Lalu nanti suasana nggak akan terbangun gitu. Atau ini lagu Batak ini dengan gondang sekian banyak, ini pro kontranya juga lama sekali. Ini nggak bisa gondang dipakai dalam gereja. Tapi akhirnya sesudah didalami apa artinya gondang sebetulnya untuk musik. Akhirnya bisa welcome ke dalam gereja, menyemarakkan lagu-lagu liturgi dan sebagainya. Jadi kata terakhir dari saya, kita harus berani merintis inkulturasi lewat pernak-pernik etnik seperti ini. Dalam rintisan ini tetap saja tata cara yang kita pakai adalah tata cara Katolik. Matur nuwun. Terima kasih Pak Omen. Mungkin ada, apakah jadi sebetulnya ada beberapa pertanyaan, tapi untuk mempersingkat waktu kita mau melemparkan langsung saja ke para peserta. Ada yang mau bertanya? Mungkin? Silakan. Nama saya Rio Purwo dari wilayah Tanjung. Yang Ya. tadi dijelaskan ada namanya itu inkulturasi.
saya melihat beberapa tayangan tadi cukup luar biasa. Cuman ini akan saya kaitkan dengan yang namanya ada di buku Redemptionis Sacramentum. Jadi sakramen penebusan. Di nomor 70 tertulis tidak diizinkan mengaitkan misa dengan peristiwa-peristiwa profan atau duniawi, atau mengaitkan situasi dengan situasi yang tidak dengan sepenuhnya sesuai dengan ajaran Gereja Katolik. Juga perlu dihindarkan suatu perayaan Ekaristi yang hanya dilangsungkan sebagai pertunjukan atau menurut upacara-upacara lain. Saya tertarik profan. Jadi gini, yang benar itu memahami atau mempercayai dulu, memahami percaya atau percaya dulu baru memahami. Tadi sebenarnya Bapak sendiri sudah menjawab pertanyaan yang sama. Apa artinya si profan? Kalau gereja melarang yang profan, dari artinya saja berarti yang tidak kudus, nah, yang lawan dari sakral, lawan dari itu yang profan. Hanya ini, saya pikir itu Bapak sudah jawab sendiri pertanyaan itu ya. Hanya memang saat ini profan, kalau ditanya ke anak-anak zaman sekarang, ke zaman sekarang, profan ini tidak melulu berbicara tentang memiliki arti yang lebih luas lagi. Sering dikatakan sesuatu yang profan, sesuatu yang mengikuti zaman, sesuatu yang mengikuti perkembangan apa yang terjadi. Sehingga memang tantangan zaman sekarang itu ini, saya kira pasti banyak anak-anak muda yang hadir di sini. Nanti pertanyaan berikut ini, inkulturasi itu kan masuk dalam sebuah kultur. Anak-anak muda kita, orang-orang muda kita, bahkan mungkin generasi kami, memiliki budayanya sendiri dan sudah tercabut dari akar budaya kami, akar budaya Kemanggarayaan saya, akar budaya kejawaan anak-anak OMK kita yang sudah lama merantau di Jakarta. Mereka masuk dalam sebuah kultur digital. Pertanyaan besar dari mereka untuk gereja di kemudian hari itu adalah ini: bagaimana gereja memfasilitasi kami? Kami ingin loh merayakan Ekaristi dengan musik jazz, musik blues, musik yang sifatnya apa ya, metal. Itu mungkin nggak? Mungkin nggak Romo itu? Ini gereja tentunya akan terus belajar tentang hal-hal seperti ini. Gereja akan terus melihat perkembangan digital seperti ini. Sama seperti pergulatan kita di awal-awal masa-masa misa online ini ya. Apakah ini akan terus-menerus begini? Apalagi kan kita sulit menerima, nggak bertemu pastornya, nggak terima komuni dan lain-lain. Tapi toh pada perjalanan waktu pada masa pandemi ini kita bisa masuk dalam situasi ini. Itu pertanyaan pertama, dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan berikut tentunya. Tentang yang profan, gereja memang selalu mempertimbangkan dua syarat yang dikatakan oleh Pak Ernest tadi berkaitan dengan yang penting sifatnya jangan tahyul, jangan yang bersifat perdukunan gitulah, sifatnya sesat, tahyul dan sesat. Kalau sifatnya itu otomatis gereja menolak semua upacara-upacara yang berkaitan dengan itu. Percaya dulu atau memahami dulu? Mana yang lebih dulu? Saudara-saudari, ketika dibaptis, paham gak siapa Yesus Kristus? Ketika saya bayi, paham gak? Ya. Terhadap iman, terhadap Allah yang Maha Besar itu, kita akan selalu mengatakan itu suatu misteri. Dan sebagai orang beriman kita diajak untuk percaya. Perlahan-lahan dalam kepercayaan itu kita harus memahami, kita perlu memahami seluruh misteri-misteri. Tentunya bagi kami yang mungkin
belajar teologi secara khusus akan budaya, mengerti misteri kan kami belajar. Bagaimana dengan umat sekalian? Akan selalu berjalan beriringan keduanya. Credo intelligent, percaya atau paham, jalan sama-sama. Saya harus katakan, saya perlu mengatakan, karena ini tentang ini, ya kita harus sampai pada suatu pemahaman yang cukup mendalam. Apa sih artinya iman? Apa sih artinya percaya? Dan apa artinya misteri Allah yang Maha Kuasa? Terima kasih. Saya Afin dari Bonaventura. Mantap. Pertanyaan saya, dalam inkulturasi, manakah yang lebih utama atau manakah yang lebih berwibawa? Injil orang lain ini, yang dibawa oleh orang lain, ataukah kebudayaan yang menjadi hakikat diri kita sendiri? Manakah yang lebih utama? Budaya yang dibawa oleh orang lain, ataukah sesuatu yang lahir berasal dari lingkungan masyarakat kita? Manakah yang mendapatkan porsi lebih banyak? Injil, kebudayaan orang lain, kebudayaan Yahudi Yunani, ataukah kebudayaan kita sendiri? Terima kasih. Baik, terima kasih Frater. Pertanyaannya sangat bagus. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan orang pinter-pinter ini memang susah menjawabnya. Yang pertama tadi sudah begitu canggih pertanyaannya, yang kedua ini juga begitu. Saya pengen mendengarnya pertanyaan yang lebih sederhana gitu, tapi oke lah. Jadi kalau kita bicara tentang Injil dan kebudayaan, tentu saja yang lebih penting adalah bagi kita adalah Injil. Jadi Yesus mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tidak ada apa-apa tentang kebudayaan yang dikatakan oleh Yesus. Tetapi dia hanya, Injil ini harus diwartakan ke seluruh dunia supaya semua orang tahu kemudian dibaptis dalam nama Dia. Dan dari situlah kemudian derap pengembangan gereja, misionaris dan sebagainya. Para rasul berkeliaran kemana-mana seluruh Timur Tengah membawa Injil. Mereka membawa Injil, bukan sesuatu yang lain. Tetapi ketika mereka datang ke Makedonia, ke Korintus, wah, Korintus ini orangnya beda-beda. Jadi Injil harus diwartakan begini. Paulus dengan kekerasannya menegur orang-orang di Korintus waktu itu. Yang budayanya, ya akhirnya budaya itu bagi Paulus nomor kesekian. Tetapi yang penting adalah Injil ini supaya terwartakan di tengah-tengah umat di Korintus. Kemudian makin meluas lagi, gereja akhirnya masuk ke dalam budayaan yang baru. Tetap saja Injil yang dibawa, bukan kebudayaan. Maka kebudayaan Timur Tengah ditinggalkan aja oleh gereja. Untuk apa dibawa? Injil yang penting. Maka ketika datang ke Roma, kebudayaannya yang dihadapi dia begini, lalu dia gereja mengakui kenyataan bahwa sekarang saya harus masuk ke dalam kebudayaan baru ini. Ya, lain lagi. Jadi kebudayaan baru pun ini disaring. Jadi tidak mentah-mentah begitu kebudayaan Yunani Romawi itu tidak mentah-mentah semuanya dipakai oleh gereja, diambil. Enggak. Mana yang mendukung pewartaan Injil ini? Itulah yang sebetulnya kemudian menjadi bahan bagi gereja untuk. Makanya Vatikan kedua, kalau saya bicara lagi tentang peluang itu, dia meyakini apa? Benih-benih sabda. Jadi logos spermatikos. Bagaimana benih-benih sabda itu sudah tertabur dalam semua kebudayaan. Jadi bukan hanya di Roma sana, tetapi di semua kebudayaan ada nilai-nilai positif, ada logos
kalau itu yang ditaburkan oleh Tuhan sebagai benih-benih untuk menyalurkan iman, mewartakan Injil. Nah itu yang harus kita tangkap. Maka nanti dalam perkembangannya ya, kalau kita mau misalnya ini, wah ini cocok ini, budaya ini, misalnya cocok ini untuk apa? Menanamkan Injil ke dalam suku ini. Ada kongres inkulturasi tahun 1975 saya kira, kalau nggak salah. Lalu dilahirkan suatu sebetulnya pedoman inkulturasi dari kongres itu. Sesudah mendengarkan semua narasumber dan sebagainya. Lalu langkah-langkah yang disarankan dalam inkulturasi. Yang pertama memang artinya cobalah pahami dulu makna dari budaya lokal itu bagi masyarakatnya. Maknanya sebetulnya apa? Jadi ini yang pertama kita harus memahami, jangan asal ambil saja. Kemudian kalau makna itu sudah ketemu, yang kedua, apakah dalam budaya itu ada unsur iman? Artinya ada kepercayaan kepada Sang Pencipta. Relasi ciptaan makhluk dengan, apakah ini ada? Kalau tidak ada, oh ini isinya Nyai Roro Kidul. Nggak ada hubungannya dengan sana. Jadi kalau orang bicara tentang budaya ini, Nyai Roro Kidul. Jadi semua yang urusan dia. Lalu udah, nggak usah lanjut. Kemudian kalau itu lolos screening kedua, ada unsur. Apakah itu ada di situ ada unsur penyelamatan? Ada keselamatan yang terkandung dalam nilai budaya ini. Dan seterusnya saya tidak hafal semuanya. Sampai akhirnya kalau kesimpulan terakhir, oke, lalu barulah berpikir mengenai bagaimana menginkulturasikan iman Katolik ke dalam adat itu. Sebenarnya pertanyaan ini bukan pertanyaan milik saya, tapi milik dua saudari di samping saya. Saya di sini hanya sebagai juru bicara. Jadi pertanyaannya seperti ini: apakah diperkenankan seorang imam mengenakan pakaian adat suatu daerah tertentu, kemudian dengan menggunakan sekolah saja dalam memimpin sebuah perayaan inkulturasi atau perayaan ekumenisme? Mungkin bisa diberikan pencerahan kepada kami. Terima kasih. Romo, ya. Nanti Pak Ernest yang jawab. Karena pengalaman saya begini, dan saya dengar juga pengalaman di Depok. Kami sudah melakukan itu. Melakukan dalam arti ini kesempatan belajar bersama ya. Di Pagal, di paroki Pagal, waktu saya bertugas sana, kalau kami merayakan Ekaristi itu sebagai imam, memang semuanya dalam bahasa Manggarai yang lain-lain oke. Memang selalu menjadi perdebatan di antara kami dan di antara para imam ini soal pakaian. Yang kami pakai itu ini Pak. Nanti Pak Ernest jawab. Saya melanjutkan pertanyaan. Yang kami pakai itu adalah kain songke Manggarai, adat Manggarai. Kemudian seperti laki-laki biasanya dalam budaya Manggarai pakai baju putih. Tapi biasanya untuk sedikit mengelabui pakai alba yang dibungkus dengan kain di bawahnya. Kemudian pakai apa? Semacam topi Manggarai atau kain yang penutup kepala, kemudian dengan stola. Jadi kami buat seperti itu namanya. Sehingga pertanyaannya apakah itu boleh atau tidak ya di saatnya juga saya belajar saat ini. Saya bisa jawab. Sekaligus tanya Pak Ernest karena untuk Pak Ernest, Pak, di ritus perkawinan mana yang benar Pak ya? Pada saat pengantin dan rombongan ada dua versi yang pernah saya lihat. Pertama,
pengantin dan keluarga itu masuk dari pintu altar, pintu utama terus ke altar. Yang kedua, saya pernah lihat juga pengantin itu pengantin cowok masuk duluan, kemudian pengantinnya diantar sama papanya itu ke depan. Sementara yang versi kedua itu saya mendengar bahwa itu tradisi zaman dulu, di mana orang tua itu menyerahkan peti kepada, jadi raja yang kalah menyerahkan putrinya untuk raja pemenang. Jadi itu pertanyaan pertama. Yang kedua, tidak ada kaitan dengan liturgi tapi dengan bunga hidup. Di gereja kita di Keuskupan Bogor itu ada tradisi harus pakai bunga potong. Sementara sebenarnya bunga warna-warni, bunga potong yang indah itu sekarang udah di hari-hari Minggu biasa itu sudah dihilangkan. Sementara menurut saya bahwa bunga-bunga yang potong itu lebih indah karena warna-warni, bunganya lebih variasi. Apakah ini peraturan Keuskupan Bogor atau secara nasional? Karena di Depok ini sendiri sekarang cenderung menggunakan bunga hidup. Artinya kalau kita terus menggunakan bunga hidup, lagu semua bunga ikut bernyanyi perlu dihilangkan. Karena sekarang bunga potong hanya ada daun. Itu aja, Mbak. Terima kasih. Ya, judulnya pakai pot. Iya. Dua itu aja sih, terima kasih. Ya, monggo Pak Ernest. Aku dulu jadi manten gimana ya? Perarakan pengantin. Jadi itu memang ada beberapa versi budaya. Jadi yang budaya yang tadi Bapak sebut dari awal itu sebetulnya bukan budaya dari kita sebetulnya. Itu kan sering pengantin itu melihat di film itu ada tradisi di Barat itu seperti itu. Lalu mereka mulai meniru itu. Maka tadi yang ditekankan Romo ini baik ya. Kalau kita mengambil suatu unsur budaya, menilai dan memahami apa budaya itu menjadi penting, bagian dari katekese. Jangan sampai ini di sini banyak orang tua yang punya anak, mungkin masih ada yang akan jadi manten. Jadi nanti kalau anak-anaknya itu mau jadi manten, mereka itu boleh diberi katekese. Milih lagunya dan sebagainya, nanti ritualnya bapak nggak kemarin upacara itu dari mana kamu dapat ini loh Pak, di film ini ada. Oh, di film berarti itu bukan inkulturasi, jadi niru apa budaya yang mereka lihat, dan tidak akan terjadi apa-apa, liturgi tidak akan masuk ke situ juga, dalam apa tidak akan diikuti oleh orang. Jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua tadi apa? Yang kedua pot bunga. Jadi ya kita kan pakai bunga potong, tapi di Keuskupan Agung itu apakah sekarang berlaku secara wilayah atau nasional? Ya. Jadi kalau kita bilang bunga itu kan sebetulnya tidak, ini juga bunga kan? Bukan? Daun. Oh itu bunga potong ya yang Indonesia. Kenapa Bapak bilang bunga potong kalau itu bunga? Ya bunga aja. Kalau untuk potong tetap bunga ya Pak ya. Bunga aja. Jadi kalau orang menjual bunga itu dia tidak hanya menjual ini, tapi taman bunga. Bapak pernah ke taman, ada yang hanya ini, ada yang bunga. Jadi semua ini adalah bunga. Kalau pengertian mengenai bunga, jadi kita mempersempit bunga itu pada ini, ya. Kecuali bunga bank, ya. Bunga bank itu sudah jelas. Jadi kemudian go green. Jadi sekarang kan gerakan sebetulnya bukan hanya Bogor ya, internasional. Go green. Fransiskus Assisi itu begitu mencintai alam semesta. Jadi saudara bunga dan sebagainya ini diperlakukan dengan sangat baik. Ini akan menciptakan sampah. Dalam beberapa hari ini akan
mempersampai dunia kita. Tetapi bunga yang ini akan lestari hidup dan bisa indah tergantung diatur. Orang memotong-motong gitu tanaman sampai bentuknya menjadi kok bisa ya, kenapa itu bisa menjadi sangat indah. Sebetulnya dekorasi, nah kita seringkali mempersempit dekorasi kepada tanaman-tanaman seperti ini. Sebetulnya banyak sekali bisa dimanfaatkan untuk dekorasi. Selamat sore ya, selamat sore. Saya Dedi Sedirus dari wilayah Bangka Belitung. Saya mewakili masyarakat Tionghoa yang sebagian kecil merayakan terima kasih untuk 1 tahun hasil panen dirayakan dalam misa Imlek. Nah, dalam perayaan itu Romo memakai baju tongsam sangat bagus sekali menurut saya. Dan tentu saja dengan pernak-perniknya. Nah, bagi oma dan opa yang sudah lama sekali yang belum bisa berbahasa Indonesia dengan lancar, tentu Romo bisa berbahasa Mandarin. Nah, dengan itu oma, opa, dan cucu-cucunya bisa ikut merayakan dan berterima kasih untuk selama 1 tahun di dalam misa Imlek, misa tahun baru. Dan itu oma dan opa kita sungkan-sungkan menyiapkan sebagai tanda terima kasih berbentuk amplop warna merah dan isinya, saya tidak tahu isinya sekian atau sebanyak apa. Bolehkah melestarikan misa ini selama setiap tahun untuk mengucapkan terima kasih atas sumber. Nama saya Yohanes Krishna Fajar Nugroho. Pertanyaan saya mengenai misa malam 1 Suro dan wayangan di beberapa paroki. Saya nggak tahu di Paulus pernah ada apa enggak. Apakah ini termasuk inkulturasi budaya? Nah, saya perlu pendapat dari Bapak karena saya umat awam. Terima kasih Pak Romo Pater. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan masalah malam Midodareni, Pak. Tadi Bapak sudah sebutkan ada upacara malam Midodareni. Biasanya umat Jawa itu ada waktu acara siraman ya. Kebetulan keluarga saya multi agama. Seringkali siraman itu dilakukan dengan menyiram air dari 7 atau 9 sumur. Buat orang Katolik itu membanggakan, tapi kadang-kala karena keluarga kami dari berbagai agama itu cenderung dianggap klinik tahyul, dan seringkali dalam upacaranya itu tidak dijelaskan maknanya. Setelah ikut acara ini, saya jadi beranggapan kalau memang orang-orang Katolik masih ingin melestarikan kegiatan itu, ada baiknya maknanya dijelaskan. Bagaimana penjelasan iman Katoliknya supaya dalam acara Midodareni yang biasanya mengambil 7 atau 9 sumur itu bisa dimaknai dengan baik secara iman Katolik dan bisa dijelaskan ke semua orang. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Bu Andis. Mungkin untuk pertanyaan pertama dari Romo, monggo Romo. Baik, kita mulai dengan bisa digeser ke atas. Mulai dari Pak Gabriel tadi. Pak Dedi. Pak Gabriel dulu dari kita. Oh ya Pak Gabriel. Kita sebelumnya tadi. Sebelumnya tadi. Tadi beliau memberikan tanggapan saja. Iya. Baik, saya Pak Dedi. menanggapi sedikit tadi Pak yang Gabriel. tentang bunga. Oh bunga. Baik. Tahun 2010 teman-teman di SDN Triadkara membuat penelitian tentang bunga di Jakarta, tentang bunga yang warna-warni tadi itu. Diketahui dan hasil penelitian di paroki, uang yang dikeluarkan oleh masing-masing paroki
setiap tahunnya hanya untuk bunga, itu satu paroki bisa menghabiskan sampai 1 miliar hanya untuk bunga, ya. Saya mau beri penjelasan, ini penjelasan saya untuk dipikirkan. Hanya untuk bunga begitu. Kalau satu kali misa katanya bisa sampai 5 sampai 10 juta kan. Kalau misa besar bisa sampai 30-an 40 juta. Kalau misalnya Natal Pasca atau lain-lain, belum terhitung yang nikahan dan lain-lain. Ini hanya untuk, saya tidak mau menjawab yang tadi, saya mau menjelaskan itu. Kemudian tentang bunga ini, ya saya yakin dan percaya spirit yang ada di belakang dari mengapa pakai bunga itu, ada spirit Laudato Si, dan kebetulan Kuskupan Bogor ini kuskupnya seorang Fransiskan dan orangnya kami tahulah seperti apa kalau bicara tentang lingkungan hidup. Itu saja, sampai di situ saja. Baik, kita lanjut ke Pak Gabriel. Pertanyaan Pak Gabriel apa? Terima kasih, dan juga memang benar bahwa tentang pakaian imam untuk perayaan tentang apa tadi ya, kasula dan stola, apakah stola saja atau harus memakai semuanya. Kalau dulu di Konsili Trente sudah ditegaskan bahwa bahkan ada lapisan-lapisan lain lagi di dalamnya. Kami gak bisa langsung pakai kasula ya. Kalau ini harus pakai baju alba lagi, tutup dengan amin dan lain-lain. Banyak sekali, tapi kemudian sedikit diperingat kasula dan stola cukup. Dan kemudian inkulturasi tambah. Memang masih banyak hal yang perlu kita pikirkan bersama tentang ini. Apalagi ketika masuk dalam kultur tertentu. Terima kasih atas kritikan itu. Untuk saya pikir bisa direfleksikan, bisa dipikirkan bersama juga ketika merayakan Ekaristi di Paulus Depok ini ataupun juga di tempat-tempat lain. Kemudian ya, itulah gereja kita. Gereja itu untuk semua orang, sebagai persekutuan umat Allah, sebagai komunio persekutuan. Demikian juga orang-orang yang percaya pada Kristus, dan juga kita diajak sebagai gereja ya, semangat 2022 ini sampai 2025 dikatakan oleh Paulus, kita berjalan, dan juga tema Kuskupan Bogor berjalan bersama secara sinodal ya. Karena itu demikian juga dalam spirit inkulturasi, kita berjalan bersama sekaligus belajar bersama seperti dua rasul yang berjalan ke Emmaus itu ya. Toh nanti kita akan sampai pada titik akhirnya kita percaya bahwa Tuhan menunjukkan ini. Baik, kedua pertanyaan Pak Dedi berkaitan dengan perayaan misa. Bolehkah misa Imlek ini dilestarikan? Kenapa tidak? Dan memang terkesan apa ya? Hanya masalahnya gini, Pak. Kami sering bulan lalu dalam temu pastoral Kuskupan Agung Jakarta para imam di Puncak, ada romo yang sering begini. Bagaimana kami mengadakan misa Imlek kalau di paroki kami umat yang dari suku Tionghoa ya, atau Cina atau Tionghoa sih? Tionghoa. Itu sedikit saja, dan sedikit saja bahkan hampir tidak ada. Dan juga bagaimana dan yang menjadi panitia untuk upacara ini orang Flores, orang Batak, orang Jawa, mereka tidak tahu. Sehingga apa yang mereka buat ya, yang penting ada misanya, imamnya pakai ini dan lain-lain. Yang penting dekorasinya. Tetapi yang hadir dalam misa itu orang-orang Tionghoa itu hampir tidak ada, sedikit saja. Ini juga menjadi pertanyaan. Demikian juga untuk budaya-budaya lain. Bagaimana mungkin kita merayakan misa dalam bahasa Manggarai kalau orang Manggarai ini hanya beberapa orang saja di paroki tersebut? Toleransi sih toleransi, tapi ya perlu dipikirkan juga hal seperti itu kan. Silakan dilestarikan. Saya pikir banyak paroki yang sekarang hampir di seluruh Indonesia ya misa Imlek diadakan sebagai misa syukur, sama seperti misa syukur panen di kampung-kampung. Ya, tentang memberikan persembahan, kalau apa bedanya dengan saya sebut Flores ya, di Bejawa kami punya salah satu paroki, Pak Tadi Berto pasti punya pengalaman. Ketika misa syukur, ada misa syukur panen juga. Ketika misa syukur panen, apa yang dibawa oleh umat? Ya, beras 1 karung.
masing-masing keluarga bawa satu karung beras yang ukuran 50 kg. Apa bedanya dengan amplop merah ini? Sama gitu ya. Silakan. Inilah persembahan ucapan syukur umat atas segala sesuatu, atas rahmat anugerah yang diberikan Tuhan kepada keluarganya. Silakan dipersembahkan. Apakah ini memperkaya pastor? Kalau nanti pertanyaan nakal dari umatnya, pastornya enak jadi kaya dong ya? Enggak juga, Pak. Toh beras-beras itu, uang-uang itu juga tidak akan masuk seluruhnya ke satu pastor juga. Idealnya begitu sih. Tapi biasanya dalam kas-kas pastoran, kas-kas paroki itu ada sumbangan-sumbangan sosial juga, atau uang-uang itu juga kemudian itu kan. Terima kasih tentang wayang dan lain-lain. Iya, baik. Ya, untuk pertanyaan berikutnya tadi dari siapa ya? Bapak mau menanggapi? Saya menanggapi semua pertanyaan yang terakhir dalam satu hal, yaitu katekese. Jadi bahwa dalam seluruh proses ini diperlukan katekese. Tidak bisa kita main ambil saja. Harus ada penjelasan baik kepada para pelayan, kepada keluarga maupun kepada umat yang ikut dalam perayaan ini. Bahkan dari ujung sana tadi, nyanyian pembuka, ada katekesenya dalam pedoman umum buku misa. Menyambut Kristus tidak disebut di situ, Pak. Tapi untuk apa nyanyian pembuka? Dalam bagian mengenai nyanyian pembuka itu dikatakan fungsi nyanyian pembuka itu untuk apa? Nyanyian kayak apa yang boleh dipilih dan sebagainya ada di situ. Kalau kita memahami, lalu kita bisa memilih nyanyian yang cocok. Kalau tidak ya asal pilih nyanyian atau sama saja dengan kebudayaan misa Imlek. Katekese sangat dibutuhkan, baik untuk keluarga Tionghoa maupun yang bukan Tionghoa. Kalau misa itu dibuka untuk umum, kalaupun hanya untuk keluarga Tionghoa, Romo Samuel menulis satu buku mengenai misa Imlek, perlu dibaca. Apa saja, bahwa dia memberi macam-macam contoh, termasuk penghormatan dan sebagainya. Ada contoh-contohnya di situ. UI jadi ada pedomannya. Katekese perlu. Masalah yang ibu hadapi dengan siraman, katekese perlu dijelaskan kepada semua yang akan terlibat, sehingga semua orang. Bukunya Romo Sandiwan Broto, Tata Cara Katolik, Toto Coro Katolik kalau bahasa Jawa, itu memberikan penjelasan yang cukup mendalam mengenai tradisi-tradisi Jawa, orang Jawa yang bisa dijadikan pintu untuk berinkulturasi. Contoh katekese, sama saja dengan tahun baru. Siapa bilang tahun baru itu punya orang Islam? Siapa tahun baru Saka itu? Nama aja tahun baru Saka. Aji Soko itu bukan orang Islam. Islam baru masuk sesudah ada tahun itu ada di sini. Orang Jawa ngambilnya dari mana itu lain soal lagi. Tapi hanya sistem, sebetulnya perbedaan sistem tahun Samsiah dan tahun Komariah itu yang berbeda. Satu mengikuti tahun bulan, satu mengikuti tahun matahari. Kita tetap tahun matahari. Roma pernah membuka peluang bagi gereja di daerah tertentu, di wilayah dunia tertentu untuk mengambil tahun Komariah. Tidak jalan. Tetapi kalau kita mau realistis, Epifania itu bagian dari tahun Komariah. Mengapa kita merayakan Epifania? Itulah perayaan dari gereja-gereja di
Yunani dan sekitarnya, sama dengan Natalan kita. Jadi bukannya Natal 2 kali, tetapi misteri yang dirayakan lalu dibuat menjadi berbeda. Demikian pula seperti perayaan tahun baru. Intinya apa? Gereja mempunyai apa namanya, misa syukur, progratiarum actio, ya, untuk misa syukur. Tutup tahun dirayakan dengan meriah. Te Deum laudamus, Te Dominum confidemus. Perayaan tutup tahun baru. Sekarang ada macam-macam kreativitas untuk merayakan akhir tahun dan awal tahun. Akhir tahun ajaran dan awal tahun ajaran. Awal dan akhir merupakan sesuatu. Nah, ini juga bisa menjadi peluang yang sangat bagus untuk Alpha et Omega. Bagaimana ini bukan melihat ya, sekedar tradisi perayaan tahun baru, tetapi kebaruannya itu, ya, keakhirannya itu, Alfa dan Omeganya itu, bagaimana Kristus sebagai Alfa dan Omega bisa ya, kita tanamkan dalam sistem kalender liturgi. Memang kalender liturgi kita tetap ikut ya, tahun Samsia dari Julius, ya, Kaisar Julius, ya, dari jadi semua sistem ini diberikan kepada kita bagaimana mau memuliakan Tuhan. Kan bagi gereja-gereja Koptik di Mesir, tahun Komariah lebih cocok untuk mereka. Hasil mereka punya setahun itu 13 bulan. Karena mau menyesuaikan mengisi bulan ke-13 sebentar sekali udah selesai. Lalu jatuh lagi, ikut lagi derap tahun Masehi. Jadi tahun Masehi itu bukan dari Al-Masih, tetapi itu juga suatu bentuk dari bagaimana gereja mengakarkan diri di dalam budaya ini. Karena Yesus lahirnya dalam tahun apa itu? Julai apa? Nama tahun Yahudi itu kan hitungannya untuk tahun mereka ya. Baik, itu saja. Sekali lagi saya menggarisbawahi pentingnya katekese untuk semua usaha ini, apapun yang soal proses itu rumit ya. Tetapi kalau kita berani mulai dan mempertanggungjawabkan secara katekese, itulah jalan kita. Terima kasih. Hanya segini yang bisa kami bawakan dan terima kasih sekali. Selamat sore.